Saya teringat ini juga bagian dari nawacita untuk membangun Indonesia dari periferi. Sebenarnya ide dasar atau visi yang diinginkan dengan kita membangun begitu masif infrastruktur ini apa, Pak Jokowi? Ya, kita ini sangat tertinggal sekali ya dengan negara-negara lain di bidang infrastruktur. Oleh sebab itu fokus kita ke sana. Kemudian ketimpangan infrastruktur di barat, di tengah, dan di timur ya kelihatan sekali kalau kita pergi ke lapangan. Bagaimana di Papua antar kabupaten itu belum tembus. Kemudian di wilayah-wilayah perbatasan itu jalan sangat jelek sekali. Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara lain kalau kondisi infrastruktur seperti itu? Masalah listrik yang saya setiap ke provinsi, ke daerah selalu keluarnya, Pak, di sini setiap hari biarpet mati 5 kali, mati 10 kali ya. Ini kalau nggak dikejar diperbaiki akan seperti itu terus. Kemudian ini bukan hanya yang berkaitan dengan ekonomi ya, infrastruktur. Infrastruktur itu juga mempersatukan negara sebesar kita ini dengan 17.000 pulau. Bagaimana konektivitas antar pulau? Bagaimana hubungan antara misalnya Provinsi Aceh dengan Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi NTT dan kabupaten kota yang ada di dalamnya. Inilah yang saya sampaikan bahwa infrastruktur ini juga mempersatukan negara. Ya, ini kuncinya konektivitas dan mengurangi ketimpangan. Memang selama ini kalau kita lihat sumber pertumbuhan itu banyak sekali di Jawa dan Sumatera ya, lebih dari 80%. Nah, ini dan kita harapkan dengan infrastruktur itu juga muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan kita harapkan juga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berada di sana. Ya. Nah, biasanya ya ini kan ada membangun jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin paling kita ingat, ini kata tol laut ini. Ini ciri khas dari pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin kalau jalan tol kita sudah biasa, Pak Jokowi. Ini ide dari tol laut ini sebenarnya apa konsep itu? Dan kita juga nanti akan memberikan gambaran ya, tol laut itu seperti apa? Ya, kita harus ingat, Mbak Desi, bahwa 2/3 Indonesia ini adalah air. Baik itu berupa samudra, berupa laut, sungai, danau. Indonesia 2/3 adalah air. Nah, kalau kita tidak memberikan perhatian ke sana, ini keliru besar kita. Oleh sebab itu perlu dibangun yang namanya pelabuhan-pelabuhan besarnya. Misalnya di Kuala Tanjung, di Sumatera Utara, ini pelabuhan besar yang akan selesai di 2018 ini. Kemudian Tanjung Priok diperluas, diperlebar. Kemudian juga Tanjung Perak dan menuju ke timur di Makassar kita pindahkan dan kita perbesar. Kemudian di paling timur yang besar adalah nanti di Sorong. Selain itu juga pelabuhan-pelabuhan yang sedang dan pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau itu harus juga ada, sehingga konektivitas ini betul-betul terjadi antar pulau lewat laut. Dan untuk membangun itu diperlukan yang sering saya sampaikan, tol laut. Ini adalah sebuah kapal besar, kapal sedang, kapal kecil yang jadwal waktunya jelas, rutin menuju ke pelabuhan itu setiap hari juga jelas. Ya, itulah sebetulnya yang diharapkan dari masyarakat, sehingga betul-betul ya konektivitas itu terjadi. Transportasi untuk barang, transportasi untuk manusia itu betul-betul ada benar. Ngomong-ngomong, kita membawa tol laut ini ke Istana Bogor. Kapal lewat ini, Pak Jokowi, luar biasa. Ini penting karena jelas jadwalnya jelas, kapan dia tiba, kapan dia berangkat, waktunya jelas, kapan dia berangkat dan dia tiba. Yang dibawa juga jelas, sehingga akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kita harapkan dari tol laut itu, selain juga biaya untuk transportasi barang, biaya transportasi manusia juga akan turun karena ada tol laut. Meningkatkan efisiensi ya. Betul. Dengan efisiensi itu
kita harapkan harga-harga di Indonesia bagian timur juga turun. Iya Pak Jokowi, di depan kita ini peta tol laut. Ini merupakan ambisi ya, visi dari Pak Jokowi itu sendiri. Kira-kira progresnya Pak Jokowi? Ya, sekarang yang jelas tahun ini yang besar ya, misalnya Pelabuhan Kuala Tanjung ini akan segera selesai. Tanjung Priok juga masih proses lagi untuk memperluas. Kemudian Makassar Newport yang besar juga masih dalam proses. Ini memang semuanya masih dalam proses konstruksi. Iya, tapi yang penting jalan kan? Iya, harus ada jalan. Pendanaannya Harus untuk jalan. itu, ya. Iya, sekarang juga kita lihat ya, bandara tentu merupakan salah satu yang terpenting. Apalagi Indonesia itu negara kepulauan 17.000, sehingga diperlukan konektivitas bukan saja tol laut tapi tol udara ya mungkin. Ini Pak Jokowi bisa lebih lagi progres dari pembangunan bandara ini. Ya, ini jembatan udara. Jadi selain laut, udara juga sangat diperlukan sekali karena ini juga menyangkut kecepatan. Ya. Sehingga dalam 3 tahun ini telah dibangun 7 bandara baru, kemudian 430 bandara yang di-upgrade, direhab, diperpanjang runway-nya, diperluas terminalnya, ada 430 bandara. Dan kita harapkan nanti konektivitas antar provinsi lewat udara, antar pulau lewat udara ini betul-betul tersambung semuanya. Iya, kalau tadi tol laut, sekarang jembatan Udara. udara. Tapi Pak Jokowi puas ini sesuai dengan progres, sesuai dengan harapan atau masih biasanya membangun infrastruktur kan kendalanya kan banyak. Ini kan masih dalam pembebasan lahan, proses, dan lain semuanya sebagainya. masih dalam proses. Ada yang sudah jadi, ada yang masih dalam proses konstruksi. Saya kira Kita harus bersabar ya. Ya, ini semuanya jangan kita harapkan instan, cepat jadi. Ada yang 5 tahun jadi, ada yang 7 tahun baru jadi, ya mungkin ada yang 10 tahun nanti baru jadi. Ini kan sebuah pekerjaan besar. Sekali lagi investasi kita di bidang infrastruktur ini adalah sebuah tahapan besar. Jangan mengharapkan instan atau mengejar sesuatu, enggak ini Iya, bahkan pembangunan. mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun mungkin masih kita harus bersabar ya Iya, untuk melihat betul. dampaknya terhadap pertumbuhan. Tapi harusnya ada kan ya Pak Betul, ini sebuah Jokowi. fondasi yang kita harapkan nanti sekali lagi dalam rangka persaingan dan kompetisi dengan negara-negara.